Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Khususnya tentang aksesoris sound system ya dulur. Aksesoris sound system yang paling sederhana dan menurut kami paling enak itu menggunakan equalizer dan menggunakan crossover. Karena crossover bisa memecah frekuensi, memecah satu input jadi banyak output. Dari output crossover aktif menuju ke power, dan dari power menuju ke speaker dengan beda tugas dan beda frekuensi. Seperti untuk subwoofer 18 in hanya bertugas sebagai low dan sub saja. Untuk 15 in bertugas sebagai atau menjadi mid dan mid low. Untuk 12 atau 10 in menjadi mid high, dan tweeter itu bisa kita power sendiri menggunakan atau frekuensi high. Hasilnya suaranya bisa lebih sempurna, bisa lebih lembut, bisa lebih mantap, dan bisa lebih membahana. Nah, ini seperti komentar dari sedulurku Nia Daniati. Apakah setiap komponen crossover itu sama semua, Mas? Apakah setiap crossover juga memiliki kualitas yang sama walau kegunaannya sama and berbeda merek? Kalau crossover aktif pabrikan vs crossover aktif rakitan bagaimana? Next konten, Mas. Oke, sebelum ke berbagi pengalaman dari kami ya dulur, like dulu video ini ya dulur supaya lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya. Nah, ini jawabannya bisa sama bisa berbeda ya dulur, karena ini statement tidak baku. Saya punya statement A, belum tentu teman-teman punya statement A atau sama statementnya. Kalau menurut pengalaman kami berbeda dulur. Setiap merek pasti berbeda. Namun untuk batasan frekuensinya biasanya sama saja. Asalkan produknya ini produk yang dirilis oleh pabrik resmi ya dulur. Beda kalau misalkan kita membuat sendiri atau rakitan sendiri seperti itu, biasanya acuannya tidak pada tulisan atau ukuran yang tertulis pada potensiometernya. Biasanya terserah perakitnya atau terserah kita seperti itu. Namun kalau kita dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali sebaiknya menggunakan produk pabrikan untuk bagian aksesoris. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sinyal dulur. Nah, kalau berhubungan dengan sinyal itu biasanya kita harus benar-benar memperhatikan kejernihan, detail, terus kerenyahan dari suaranya. Jadi untuk rakitan kita biasanya mereferensikan bagian power saja dulur. Sebetulnya kalau listrik kita sudah kuat atau tidak drop, listrik kita di 220, sebaiknya kita menggunakan power build up. Tapi kalau misalkan listrik kita kurang dari 220, baru kita putuskan untuk bikin rakitan. Tapi kalau misalkan listrik kita sudah bagus, ingin menggunakan power rakitan, ya boleh-boleh saja. Seperti halnya power dulur, kayak aksesoris seperti ini juga kita harus benar-benar memperhatikan, melihat bagaimana tegangan listrik kita. Kalau tegangan listrik kita kurang bagus, masih naik turun, sebaiknya menggunakan yang analog saja. Hindari digital.
Karena kalau digital biasanya banyak proteksinya, banyak sistem keamanannya. Dan kalau misalkan nanti ada turun tegangan terlalu drastis, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah kita sendiri yang repot. Memang kita sebelum memutuskan untuk membeli equipment sound system atau kita mau merakit sebuah sound system yang bagus, yang mantap, itu yang pertama kali kita harus pikirkan adalah kita mampu nggak bikin genset atau beli genset yang bagus. Karena kuncinya itu ada pada genset, ada pada tegangan listriknya. Kalau mixer, aksesoris, power, speaker, itu banyak sekali pilihan dulur. Tapi kalau genset itu memang sedikit pilihannya. Bagaimana kita mendapatkan tegangan arus yang bagus, itu yang paling utama. Untuk pengalaman saya sendiri, setiap ngobrol, ketemu sama teman-teman yang kelasnya profesional, ngobrol bareng dengan pemilik sound yang kelasnya sudah profesional, biasanya saran dari mereka itu seperti ini dulur. Kalau mau pengen punya sound yang mantap, perbaiki dulu listrikmu. Kalau listrikmu jejak, bagus, kuat, soundmu pasti mantap. Mau pakai power yang merek apapun, mau pakai ombro atau mau pakai rakitan, kalau setrummu bagus, suaranya pasti mantap. Namun kembali lagi dulur, untuk mendapatkan itu semua butuh modal yang besar, butuh dana besar. Lagi-lagi kita harus perbanyak mencari pengalaman, nonton YouTube Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, bagaimana cara mensiasati dengan modal kecil tapi suaranya paling tidak ya bisa lumayan lah, seperti itu, tidak malu-maluin. Nah, banyak-banyak nonton channel yang bikin trik, bikin siasat, cara mengatasi masalah-masalah tersebut dulu. Seperti hanya mungkin kalau kita mempunyai tegangan listrik yang ala kadarnya atau naik turun, ya pakailah ombro atau power rakitan. Aksesorisnya gunakan yang analog. Nah, seperti itulah kan termasuk trik-trik juga itu lur. Seperti yang mungkin sering kita jalani, sering kita lakukan. Kan kita itu berjalan sesuai kemampuan. Kemampuan kita di mana ya kita jalani itu dulu. Ibarat kita ke Jakarta menggunakan mobil misalkan cc-nya 1000, ya kita jalur di pinggir dulu atau jalur tengah saja. Tapi kalau kita menggunakan mobil dengan cc tinggi, suspensinya bagus dan lain-lain, akselerasinya bagus, ya kita main lewat jalan tol ya main jalur kanan, salip terus, gak masalah tuh. Jadi jangan dipaksain. Kita menggunakan 1000 cc ya kita jalannya santai. Yang penting sampai pada tujuan dengan selamat. Ya mungkin itu saja ya dulur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk dulurku Nia dan Niati yang selalu absen ya di konten Cahaya Teknik Elektronik Boyolali, di video-videonya selalu absen, dan semoga banyak manfaatnya ya dulur buat kita semua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi, sehat selalu.